Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini, di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Kemudian tidak lupa kami senantiasa mengucapkan banyak terima kasih kepada takmir masjid yang telah memfasilitasi kita mengadakan bedah buku yang sangat bermanfaat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita semua di hari kiamat kelak. Dan sekaligus kita mohon maaf kalau ada perpindahan tempat untuk yang kedua kalinya. Qadarullah wa ma syafa'al. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengkaji buku ini atau membedah buku ini, di antara motivasi kita membahas hal ini, yang pertama untuk menjalankan firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling wasiat mewasiati di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Yang kedua juga mengamalkan firman Allah, wa kadzalika nufassilul ayati wa itastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami, kata Allah, memperinci, memperjelas ayat-ayat kami agar jelas jalan-jalan orang yang menyimpang, orang-orang yang sesat. Ini tujuan Allah menurunkan ayat-ayatnya, di samping untuk menjelaskan kebenaran dan juga untuk menjelaskan kesesatan agar dijauhi oleh manusia. Dan motivasi kita juga melaksanakan kajian ini dalam rangka mengamalkan sabda Rasul, ad-dinu an-nasihat. Agama adalah nasihat. Dan sekaligus melaksanakan sabda Rasul yang berkaitan dengan tugas para ulama dan yang mengikuti jejak para ulama. Kata Rasul, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini senantiasa dibawa oleh para ulama yang adil, yang tugas mereka para ulama dan juga yang mengikuti jejak para ulama adalah
yanfuna anu tahrifal ghalib, membantah tahrif penyelewengan orang-orang yang ekstrim. Ini ada pada kelompok Khawarij, orang-orang yang ekstrim. Yang kedua, wantihalal mubtirin, untuk membantah jalannya orang-orang yang di atas kebatilan, dan mereka Khawarij ahlul batil. Kemudian wa ta'wilal jahilin, dan untuk membantah takwilnya orang-orang yang jahil, dan Khawarij juhala, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi kita mengadakan hal seperti ini, untuk melaksanakan firman Allah, sabda Rasul, dan juga mengikuti jejak para ulama ahlu sunnah, para ulama salafus saleh, yang mereka sangat antusias untuk menyelamatkan umat dari segala bentuk penyimpangan kesesatan. Di antaranya kesesatan kelompok Al-Khawarij. Kalau sekarang ini ya teroris adalah Khawarij. Yang kita maksud dengan teroris ini, teroris dari orang-orang yang menisbatkan kepada kaum muslimin. Ya, karena jangan sampai kita dituduh menyempitkan teroris hanya dari yang mengaku kaum muslimin. Di luar sana orang-orang kufar juga punya kelompok-kelompok teroris. Ya, namun ini bukan pembahasan kita sekarang. Yang kita maksud di sini teroris yang menisbatkan diri kepada Islam dan kaum muslimin, yang mereka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Ini motivasi kita sekali lagi untuk meneruskan tongkat estafet para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Para ulama sekali lagi sangat antusias, semangat membantah kelompok-kelompok sesat, di antara kelompok Al-Khawarij, baik secara langsung atau secara tersurat maupun tersirat, baik dalam buku-buku yang berkaitan dengan hadis, berkaitan dengan akidah, ataupun yang khusus membantah Khawarij. Contoh yang dicampur dengan pembahasan hadis misalnya, atau pembahasan-pembahasan yang lain. Dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya, Sunan Abi Daud, dan kitab-kitab hadis disebutkan masalah bantahan terhadap kelompok Khawarij. Dalam Sahih Bukhari misalnya, kalau dibuka kitab Istitabatul Murtadin, diambilnya tobat dari orang-orang yang murtad, ada bab yang berjudul Qatlul Khawarij wal Mulhidin ba'da iqamatil hujjah. Diperintahkan kepada pemimpin kaum muslimin untuk membunuh, memerangi kelompok Khawarij dan orang-orang yang menyimpang setelah tegak hujah atas mereka. Itu ada dalam Sahih Bukhari. Bahkan dalam Sahih Muslim ada bab tahridu qatlil Khawarij, bab dianjurkannya membunuh kelompok Khawarij. Ini dalam kitab-kitab hadis. Kitab-kitab akidah rata-rata ada bantahan kepada kelompok Al-Khawarij meskipun secara tersirat. Contoh pembahasan masalah tidak boleh mengkafirkan pelaku dosa besar. Intinya itu membantah kelompok Khawarij. Karena itu salah satu akidah kelompok Khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin hanya gara-gara dosa yang mereka lakukan. Demikian pula pembahasan masalah asy-syafa'ah, yaitu syafaat di hari kiamat bagi pelaku dosa besar, itu dicantumkan dalam kitab-kitab akidah untuk membantah kelompok Al-Khawarij. Itu kitab-kitab hadis dan kitab-kitab akidah. Ada lagi kitab-kitab masalah firaq, kelompok-kelompok sesat. Di situ dicantumkan juga kelompok Al-Khawarij. Seperti kitab Maqalatul Islamin oleh Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan yang lainnya. Demikian pula ulama ahlu sunnah di zaman ini, mereka sangat amat getol untuk membantah pemikiran akidah kelompok Al-Khawarij. Di antaranya Asy-Syaikh Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, yang beliau memiliki banyak jasa dalam membantah, mengkonter kelompok Al-Khawarij, kelompok teroris di abad ini. Bahkan ini ada buku
tentang biografi Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala yang ditulis oleh murid beliau Syekh Ali Abu Haniyah hafizahullah taala. Di sini dicantumkan tentang salah satu jasa besar Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah taala. Kata beliau, yu'tabaru syekh bi syahadatil ulama al-mu'asirin min aktsaril ulama alladzina kana lahumul fadl fi itfa nari fitnati takfir fi hadzal zaman. Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala sesuai dengan persaksian para ulama-ulama abad ini, Syekh Ali bin Hasan termasuk ulama yang paling banyak, paling getol memadamkan api fitnah at-takfir, pemikiran takfir mengkafirkan kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin yang dilakukan oleh kelompok teroris abad ini. Ya. Wa qam'i ru'usit takfir. Beliau membantah habis-habisan tokoh-tokoh kelompok teroris di zaman ini. Ya. Di antara buku-buku beliau yang sangat luar biasa ini Daesh Al-Iraq wa Syam fi mizani sunnah wal Islam. Ini tentang teroris ISIS. Beliau membantah habis-habisan kelompok teroris ISIS. Nggak tahu sudah diterjemahkan belum ini? Sudah ya? Nah, ini sekali lagi salah satu jasa beliau terhadap umat ini dalam membantah kelompok Al-Khawarij. Ya. Dan sudah pernah kita sampaikan sebagian isinya. Adapun yang kita kaji pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan buku ini, aslinya Anwarul Masarij bil Fawaid al-Mustambata min Munadharati Habril Ummah Ibnu Abbas al-Khawarij. Ya, kita terjemahkan dengan judul 100 faedah dialog Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma vs Khawarij. Alhamdulillah buku ini sudah cetakan yang kedua. Ya. Ini kenapa kita cetak yang kedua? Yang pertama, alhamdulillah ada muhsinin yang mau mencetak kembali, dibagikan gratisan, jazahumullah khairan. Kemudian yang kedua juga kita yakini apa yang kita lakukan dari terjemahan atau menulis buku pasti banyak kekeliruan, kesalahan. Kata ulama, ya'ballahu an yutimma illa kitabahu. Allah enggan menyempurnakan kitab apa saja kecuali kitabnya. Artinya tidak ada yang sempurna, banyak kekurangan, banyak kekeliruan, maka kita revisi. Ya. Namun meskipun demikian, revisi dari yang pertama kedua ini tidak terlalu signifikan, hanya tata bahasa, kesalahan terjemahan sedikit, dan seterusnya. Ya. Dan meskipun demikian kita baca lagi, ada pula yang perlu kita revisi lagi. Ya, semoga ada revisi berikutnya lagi. Ya, nanti akan kita sampaikan. Ya, intinya sekali lagi pasti ada banyak kekurangan dalam terjemahan kita. Ya, sebagai manusia biasa pasti tidak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Namun insya Allah tidak terlalu berpengaruh dengan makna kandungan isinya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya pembahasan kitab ini butuh waktu yang sangat lama. Ya, namun kata para ulama, ma la yudrakul la yudrak julluhu. Apa yang tidak bisa digapai semuanya tidak mesti ditinggalkan keseluruhannya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Makanya kita mungkin ringkas, ada sebagian poin-poin yang berkaitan dengan tema kita membedah akar pemikiran terorisme, itu yang kita tekankan di sini. Karena faedah 109 itu ada yang berkaitan dengan selain hal itu, ada yang berkaitan dengan masalah fikih, maka mungkin kita lewati saja. Ya, antum baca di rumah, dan ya sekali lagi kita lebih tekankan pembahasan masalah membedah akar pemikiran terorisme. Dan sekali lagi, Khawarij itulah teroris abad ini. Ya, itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Bahkan masyayikh di Yordania, Syekh Ali bin Hasan ketika masih hidup bersama Syekh Masyhur, kemudian Syekh Aqam Ziyadah, pernah istilahnya ceramah bareng,
ya, daurah bareng membahas Khawarijul Amsi Takfiriyul Yaum. Ya, judulnya itu Khawarij waktu dahulu, sekarang ini namanya At-Takfiriyun. Orang-orang yang suka mengkafirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Daesh Muzajan, contohnya kelompok teroris ISIS. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita langsung mulai membedah buku ini dari halaman keempat, dari kata pengantar Ustadz kita Al-Walid Al-Ustadz Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi hafidhallahu ta'ala. Alhamdulillah beliau mau memberikan kata pengantar dengan bahasa Arab, ya, itu bahasa Arab yang kita terjemahkan. Jadi beliau nulis dengan bahasa Arab, kita yang menerjemahkannya. Jazakallahu khairal jaza. Halaman keempat, beliau setelah muqaddimah mengatakan Khawarij adalah kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Ini poin pertama yang harus kita yakini. Itu ijma' ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok Khawarij, kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Dan insya Allah akan kita nukilkan nanti setelah muqaddimah ini, kata pengantar ini, kita nukilkan ucapan Imam Al-Ajuri tentang mereka dan juga sejarah keluarnya mereka secara ringkas. Khawarij adalah kelompok ahlul bid'ah yang sesat. Ya, mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menvonisnya kekal dalam api neraka. Ini yang kita sampaikan tadi. Kalau dalam kitab akidah dibahas masalah Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, ini untuk membantah kelompok Khawarij, karena kelompok Khawarij memiliki keyakinan pelaku dosa besar kafir dan kekal di dalam api neraka. Ya. Mereka berpendapat bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Meskipun apa? Masih muslim, boleh kata mereka diberontak, dilengserkan. Ini pemikiran kelompok Khawarij dan mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bergabung dengan mereka. Al-Ustadz Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim At-Tamimi di sini ingin menyebutkan tentang usul Khawarij, akidah-akidah sesat kelompok Khawarij. Dan orang itu dinamakan Khawarij, dilabeli Khawarij, tidak harus memiliki semua prinsip-prinsip itu. Satu prinsip saja mereka yakini dari prinsip-prinsip Khawarij, sudah boleh dikatakan dia apa? Khawarij. Tidak harus, ya, prinsip-prinsip Khawarij yang sesat menyesatkan itu banyak. Satu saja dipegangi, diyakini oleh seseorang, maka dia bisa dikatakan sebagai apa? Khawarij. Contoh, dalam pembahasan bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, kata Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau mengatakan man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, maka dialah pengikut kelompok Al-Khawarij. Dan memberontak, mengkudeta, kata para ulama ada dua, dengan ucapan dan dengan perbuatan. Dengan ucapan maksudnya menyeru orang untuk memberontak. Dianya nggak ikut ngebom, dianya nggak ikut menumpahkan darah. Dia duduk di mimbar ceramah-ceramah, tapi apa? Memprovokasi anak buahnya untuk mengkudeta, untuk ngebom dan seterusnya. Ini juga dinamakan Khawarij, yang diistilahkan oleh para ulama Al-Khawarij Al-Qa'adiyah. Ya. Dinamakan Al-Qa'adiyah dari kata-kata qa'ada, duduk. Ya. Mereka duduk, nggak ikut apa? Turun di medan terorisme. Ya. Dan ini yang sangat apa? Berbahaya. Bahkan kata para ulama, Al-Qa'adiyah syarrul Khawarij. Kelompok Al-Qa'adiyah ini sejelek-jeleknya kelompok Al-Khawarij. Ya. Maka jangan apa? Menyempitkan teroris itu hanya
yang ngebom saya, tidak. Yang ikut mensupport, yang ikut menyeru umat untuk kudeta, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin. Ini juga dinamakan kelompok Al-Khawarij. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh seseorang yang bernama Mu'adzah, seorang perempuan, "Wahai Aisyah, kenapa kalau kita haid, wanita haid, diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak disuruh mengqadha salat?" Aisyah menjawab secara spontan, "Aharuriyatun anti? Apakah engkau ini pengikut kelompok Khawarij?" Kata para ulama, di antaranya Syekh Ali bin Hasan, Aisyah memahami satu prinsip Khawarij dipakai, dipegangi oleh seseorang, dia boleh dikatakan apa? Khawarij. Paham ya? Jadi jangan gagal paham. Ya, karena sebagian orang mengatakan, loh ini kan cirinya nggak ada pada si fulan. Contoh, dahulu Khawarij itu di zaman awal-awal muncul mereka, ciri mereka itu gundul. Bahkan kata Rasul, simahum at-tahlik, ciri mereka itu gundul. Kalau ada yang mengatakan, loh kan mereka nggak cool, bakal gondrong-gondrong sekarang kan? Kita katakan nggak mesti. Ya, yang paling penting, apakah ada salah satu prinsip Khawarij yang ada pada orang tersebut ataukah tidak? Dan yang paling utama yang kita tekankan di sini masalah at-takfir wal khuruj alal hakim. Kenapa mereka dikatakan Khawarij? Karena mereka apa? Kharaju ala imamin min a'immatin muslimin. Karena mereka apa? Memberontak. Minimal dalam hati mereka sudah tidak meyakini tentang pemimpin kaum muslimin yang wajib untuk didengar dan ditaati. Ini sekali lagi yang harus apa? Dipahami. Jadi tidak harus dinamai Khawarij itu kalau ngumpul semua prinsip-prinsip Khawarij. Ya, ini Al-Ustadz Al-Fadil Al-Walid Abdurrahman bin Abdul Karim Tamimi hafizahullah ta'ala menyebut beberapa prinsip-prinsip Khawarij. Yang pertama, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka menvonisnya kekal dalam api neraka. Mereka membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin dan juga mengkafirkan kaum muslimin yang tidak bergabung dengan mereka. Ya, salah satu prinsip ini dipegang erat oleh seseorang, dialah pengikut Khawarij. Ya, karena sekali lagi ada orang yang gagal paham tentang masalah ini. Pernah kita suatu saat bersama Al-Ustadz Al-Walid, Ustadz Abdurrahman bin Abdul Qadir Tamimi menasihati satu orang da'i. Ya. Da'i ini dekat dengan suatu syekh di Mekah. Syekhnya ini mengkafirkan Raja Fahad dulu, Raja Saudi Arabia. Jelas-jelas ada saksi yang mendengarkan si syekh ini mengkafirkan Raja Fahad, Raja Arab Saudi, pemimpin kaum muslimin di Saudi Arabia. Kita nasihati Ustadz itu dengan beliau juga hafizahullah ta'ala. Kita katakan hati-hati, syekh ini punya pemikiran Khawarij, dia mengkafirkan Raja Fahad. Sang Ustadz mengatakan iya betul dia mengkafirkan, tapi nggak bisa dikatakan Khawarij karena dia itu pemikiran person, dia nggak punya organisasi bawah tanah. Kita katakan ya nggak bisa, cukup pemikiran Khawarij menempel dalam otaknya, itu sudah dinamakan apa? Khawarij. Ya. Pas waktu itu ada daurah juga Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Kita tanyakan, ya Syekh, bagaimana kalau ada seseorang mengkafirkan Raja Fahad? Kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kalau Raja Fahad dikafirkan, apalagi pemimpin kaum muslimin yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Khawarij orang itu? Ya, meskipun sejelas itu tetap ya orang itu apa? Bermesraan dan juga menjadi asisten sang Syekh Khawarij tersebut. Ya, intinya sekali lagi ini ada orang-orang yang gagal paham tentang pembahasan seperti ini, padahal sudah jelas dari penjelasan para ulama. Satu pemikiran Khawarij menempel dalam otak ataupun manhajnya, itulah Khawarij. Paham? Dan memberontak kepada pemimpin tidak harus dengan apa?
bom atau senjata. Cukup dengan orang itu memprovokasi umat untuk kudeta. Itulah namanya pengikut Khawarij. Nah, kemudian Al-Ustadz Al-Walid membawakan hadis-hadis tentang Khawarij. Sudah kita isyaratkan tadi, ini bisa dilihat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan juga kitab-kitab As-Sunan. Di antaranya sabda Rasul, kita baca mungkin lebih lengkapnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda, "Saya khruju qaumun fi akhir zaman, ahdasul asnan, sufahaul ahlak, yaquluna min khairi qaril bariyah, la yujawizu hanajirahum, yamrukuna min ad-din kama yamruku sahmu min ar-ramiyah, fa aina malakitumu faqtuluhum." Ini hadis ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Rasul, akan muncul di akhir zaman nanti sekelompok orang yang masih muda belia, namun sufahaul ahlam, bodoh akalnya, jahil. Mereka rajin membaca Al-Quran, namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Di mana saja kalian, wahai pemimpin kaum muslimin, berjumpa dengan mereka, maka bunuhlah mereka, karena dalam pembunuhan mereka terdapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang kita isyaratkan tadi, silakan lihat dalam Sahih Bukhari, kitab tentang Istitabatul Murtadin, bab tentang qatlul khawarij wal mulhidin ba'da iqamatil hujjah. Dalam hadis tersebut, Rasul menyebutkan beberapa ciri khawarij. Mereka yang pertama keluar di akhir zaman. Ini mengisyaratkan sampai detik ini mereka masih eksis. Mereka apa? Belum musnah. Bahkan Rasul mengatakan, kullama dhahara qarnan minhum kuti. Setiap mereka muncul akan terputus jamaah mereka. Mereka akan apa? Pergi dan datang terus demikian. Sebagaimana disampaikan tadi oleh Al-Ustadz Umar Baradraf tentang la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhiru ma'al masih dajjal. Senantiasa mereka akan terus muncul, akan eksis dengan berbagai macam nama mereka, merek mereka. Namun pemikirannya sama dengan Khawarij yang dahulu, bahkan lebih dahsyat lagi, bahkan lebih berbahaya lagi. Kata sebagian para ulama, kalau Khawarij yang dahulu itu mereka menganggap dosa-dosa besar itu mengeluarkan dari Islam. Tapi sekarang ini mereka apa? Menghalalkan dosa-dosa besar, berdusta dan sebagainya. Kalau dulu Khawarij sebagaimana kata Rasul ahlu ibadah, namun sekarang tidak mesti. Meskipun ada juga yang seperti mereka. Namun sekali lagi tetap mereka ini masih eksis. Jangan dianggap sudah tidak ada. Maka sungguh salah ataupun dikatakan jahil orang-orang yang menganggap tidak ada teroris, tidak ada Khawarij itu. Ini orang yang jahil terhadap agama Islam yang hak, jahil terhadap fakta yang ada di lapangan. Intinya sekali lagi Rasul telah memperingatkan kita, Khawarij itu senantiasa keluar di akhir zaman. Yang kedua, mereka banyak masih muda belia, dan ini yang sudah kita sering dengar dari orang-orang yang tersangka teroris dan seterusnya. Kemudian mereka sufahaul ahlam, bodoh akalnya. Seperti yang bergabung dengan ISIS dan sebagainya, sampai sana baru sadar, oh ternyata dibohongi, ternyata apa? Dibujui. Berapa banyak yang mereka akhirnya memisahkan diri. Namun sekali lagi ini menunjukkan sufahau al-ahlam. Bahkan nanti akan kita lihat di dialog tersebut. Kemudian kata Rasul, mereka rajin membaca Al-Quran. Dalam riwayat sebagaimana dalam hadis yang Rasul sampaikan, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian wahai para sahabat merasa sedikit salatnya dibandingkan salat mereka. Wasiyamakum ma'asyami, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka.
Mereka ahli ibadah. Namun nanti akan kita sampaikan apa manfaatnya ahli ibadah namun di atas kesesatan. Ya. Kemudian kata Rasul, mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Sebagian ulama mengatakan ini dalil Khawarij kafir. Ada yang berpendapat demikian dari berbagai ulama mazhab 4. Namun ada pula yang mengatakan mereka tidak kafir, mereka sesat, mereka ahlul bid'ah. Dan ini insya Allah yang rajih, yang lebih kuat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Rasul, di mana saja kalian menjumpa dengan mereka, ini ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin secara khusus, maka bunuhlah mereka. Ya. Bahkan tadi dalam Sahih Muslim ada bab tahrid qatl khawarij. Anjuran untuk apa? Memerangi, membunuh kelompok Khawarij karena mereka sangat berbahaya. Ya, orang nggak tahu bahayanya kecuali kalau mungkin keluarganya kena baru sadar, atau mungkin dia kena baru apa? Ngeh istilahnya. Ya. Zaman sahabat saja mereka luar biasa kejinya. Bahkan berbuat keji kepada sahabat Rasul SAW, anaknya sahabat Rasul. Ketika kelompok Khawarij berjalan di suatu perjalanan, berpapasan dengan anaknya sahabat Rasul, sahabiyun wa ibnu sahabi, seorang sahabat Rasul, anaknya seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, yang lagi bersama istrinya yang sedang hamil, ditawan, kemudian Abdullah bin Khabbab bin Arat dibunuh. Ini sahabat Rasul, istrinya yang sedang hamil juga dibunuh, bahkan lebih kejam dari itu, dibelah perutnya, diambil janinnya. Ini kelompok Khawarij dengan kekejaman mereka sejak dahulu kala. Ya. Ini sekali lagi tidak bisa apa? Dibiarkan. Harus apa? Diperingatkan umat dari bahaya pemikiran dan kelakuan mereka. Kemudian kata Rasul SAW, fa inna fi qatlim ajran liman qatalahum. Karena dalam pembunuhan mereka ada pahala bagi yang membunuhnya. Sekali lagi ini adalah ditujukan kepada pemimpin kaum muslimin dan yang berwenang dalam hal ini. Tidak semua orang, tidak sembarang orang. Lanjut halaman kelima. Kata Ustaz Al-Walid hafizallahu ta'ala, kelompok Khawarij muncul pertama kali di pertengahan awal abad pertama Hijriah. Ringkasnya, benih mereka sudah ada di zaman Rasul, yaitu ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, Rasul diprotes, "I'dil ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Ini kata para ulama salah satu dalil Khawarij itu keluar dari pemimpin kaum muslimin dengan ucapannya. Contohnya ini, dia dikatakan Khawarij diantaranya karena memprotes Rasul SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. "I'dil ya Muhammad." Rasul pun marah, "Wa man ya'dil ilam adil." Siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak berbuat adil? Kemudian Rasul menjelaskan, dari orang inilah akan muncul kelompok Khawarij. Ini benihnya sudah ada. Kemudian di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan muncul mereka yang diproduksi oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, yang kelakuan mereka mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini salah satu ciri kelompok Khawarij. Makanya salah satu yang diperingatkan keras oleh para ulama, hati-hati, jangan mengkritik pemimpin di hadapan umum, jangan mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ini semuanya kelakuan Khawarij. Maka hati-hati. Dan sekali lagi, ini juga kita peringatkan bukan orang yang di luar sana, yang di dalam juga sudah mulai ikut-ikutan kelakuan Khawarij, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, mengkritik pemimpin kaum muslimin di hadapan umum, sedangkan dalam akidah sunnah ini semuanya dilarang. Dan nanti akan kita sampaikan juga di sini, banyak juga mereka yang mengaku sebagai salafi, namun casingnya salafi, otaknya, pemikirannya pemikiran kelompok Al-Khawarij, kelakuannya kelakuan kelompok Khawarij. Maka hati-hati. Bahkan sudah pernah kita sampaikan, bahkan
gembong teroris di negeri ini dulunya pernah mengaku apa? Salafi. Namun apa? Nah, naudzubillah min dzalik. Ini bukan sekali lagi untuk menggebiak-uyah, tidak. Namun inilah waqi' laisa lahu min dabi, untuk kita berhati-hati. Namanya syubhat itu pelan-pelan, alon-alon. Namun asal apa? Nah itu, asyaiton demikian. Bahkan kata para ulama, kalau ahlul bid'ah itu langsung mendatangi ahli sunnah, menyampaikan langsung bid'ah-bid'ahnya langsung ditolak. Tapi kadang pelan-pelan. Demikian. Maka hati-hati dengan syubhat-syubhat yang halus-halus, terutama syubhat kelompok al-khawarij yang disebarkan oleh yang mengaku ahli sunnah, yang mengaku dai salafi. Nanti lama-lama jadi apa? Naudzubillah min dzalik. Khawarij betulan. Kemudian mereka menjadi besar lagi dan terorganisir pada zaman Al-Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini secara ringkas kelompok Khawarij. Mereka memiliki banyak nama, di antaranya Al-Haruriyah. Dinamakan Al-Haruriyah seperti kata Aisyah tadi, Al-Haruriyatun anti, karena mereka ketika mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib bermarkas di tempat namanya Harura di Kufah di Irak. Maka mereka digelari dengan Al-Haruriyah. Ini nama lain dari kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij punya banyak nama. Di antaranya Al-Haruriyah dengan berbagai sebabnya. Asyura dari kata-kata ishtara yastari, karena mereka mengaku menjual diri mereka kepada Allah dengan berjihad. Seperti dalam ungkapan Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Dia ketika mau membunuh Ali bin Abi Thalib, ketika mau menyebatkan pedangnya kepada Ali bin Abi Thalib, dia membaca ayat dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi man yashi nafsa batigha amardatillah. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan berjihad. Ini salah satu kelakuan Khawarij, membunuh kaum muslimin dengan nama jihad. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan jihad ada dua, jihad yang sunnah, jihad yang syar'i, dan jihad yang bid'i, yang bid'ah, seperti jihadnya Khawarij kata beliau. Antum bisa bayangkan Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasul, ahlu baitnya Rasul, khulafa rasyidin atau termasuk khulafa rasyidin yang kita diwajibkan mengikuti sunnah beliau, yang dijamin masuk surga oleh Allah dan Rasulnya, dibunuh dengan nama jihad oleh pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam al-Himyari. Dan dia apa? Bahkan membaca ayat, berdalil dengan ayat untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Ini kalau Ali bin Abi Thalib mereka bunuh, apalagi selain beliau, dengan nama sekali lagi apa? Jihad. Itu intinya, dia membawakan ayat yang berbunyi wa minan nasi man yasri nafsahu. Di antara manusia ada orang yang menjual dirinya. Itu dinamakan asyura. Mereka adalah apa? Menjual dirinya kepada Allah. Asyura. Al-Mariqah, mereka adalah orang-orang yang yamrukun. Dinamakan Al-Mariqah artinya yang keluar dari Islam, artinya mereka ekstrim. Mereka apa? Tersesat, menyimpang. Al-Mariqah. Makanya dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin karangan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan juga Abu Zur Ar-Razi, Al-Khawarij murraqun. Kata Abu Hatim dan Abu Zur Ar-Razi, kelompok Khawarij itu murraqun, yaitu yamrukun tadi berdasarkan sabda Rasul. Ada juga nama lain yang ada kata para ulama dari nama-nama Khawarij, yaitu As-Sabaiyah. As-Sabaiyah itu nama lain Khawarij karena dinisbatkan kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi itu memproduksi dua kelompok sesat di tengah umat, kelompok Syiah Rafidhah dan kelompok Al-Khawarij. Di antaranya tadi diproduksi di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan untuk membunuh Utsman bin Affan. Di antara caranya dengan apa? Menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyebarkan kebencian, dan juga mencaci maki Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nama lainnya juga Al-Muhakkimah, yang berhukum dengan hukum Allah, yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Itu nama-nama lain daripada kelompok Al-Khawarij. Adapun Al-Ibadiyah, di sini disebutkan Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah itu sebetulnya nama sekte
kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij itu banyak sektenya sebagaimana Syiah Rafidhah. Ada kelompok Ar-Rafidhah, ada namanya Az-Zaidiyah. Nah, kelompok Khawarij juga punya banyak sekte. Di antaranya An-Najdat, kemudian Al-Azhariqah, demikian pula Al-Ibadiyah. Kata Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah taala dalam kitab beliau tentang Khawarij secara khusus, sekte-sekte kelompok Khawarij sudah punah. Tadi An-Najdah dan sebagainya, kecuali Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah ini masih ada di negeri Oman. Di negeri mana? Oman. Itu markasnya mereka. Sebagaimana kelompok Syiah Rafidhah bermarkas di Iran misalnya. Ini juga sama. Kelompok Ibadiyah satu-satunya sekte Khawarij yang dulunya itu ada sampai detik ini. Mereka masih eksis. Namun bukan berarti pemikiran mereka sudah punah, enggak. Namun bergentayangan. Cuma yang masih dengan keaslian nama dan keaslian akidah mereka, Al-Ibadiyah ini masih eksis di Oman. Ini sekte atau salah satu sekte kelompok Al-Khawarij yang dinamakan Al-Ibadiyah kan nisbat kepada pendirinya. Mereka muncul dari waktu ke waktu di setiap tempat dan zaman, sebagaimana kata Rasul tadi, la yazaluna yakhrujun hatta yakhruja akhirud dajjal. Kadang sedikit, kadang banyak hingga hari kiamat. Tidak akan terputus dalam artian tadi, kadang datang, kadang pergi, kadang hilang, kadang muncul lagi, demikian seterusnya. Maka sungguh baik apa yang diucapkan oleh sebagian salaf tentang Khawarij, yaitu mereka membacakan firman Allah surat Al-Kahfi 103 sampai 104 sebetulnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kalian akan kami beritahukan tentang orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira berbuat yang sebaik-baiknya. Kata Ali bin Abi Thalib, ayat ini turun untuk kelompok Al-Khawarij atau itu juga kepada kelompok Khawarij. Mereka berjihad namun jihadnya sesat dan menyesatkan, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Nah, kita lanjutkan dari ucapan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala. Antum bisa buka halaman 9 setelah muqaddimah khutbatul hajah. Itu sekilas kita ringkas saja. Beliau ingin menyampaikan pesan tentang bagaimana sikap ahli sunnah terhadap pemimpin negerinya. Beliau di sini memuji, memuliakan, menghormati Raja Yordania, Raja Abdullah, Raja Yordania, yang beliau dengan lantangnya mengecam, membantah kelompok Al-Khawarij dengan istilah yang syar'i. Sekali lagi, ini yang sebetulnya harus ditiru oleh ahlu sunnah wal jamaah as-salafiyyin. Untuk menghormati pemimpin negerinya, pemimpin kaum muslimin. Bukan malah mencaci makinya, mengatakannya panen dosa, memelototi umat Islam dan seterusnya. Nah, ini kelakuannya Khawarij, kelompok Abdullah bin Sabah, naudzubillah min dalik. Kata Syekh Ali bin Hasan, antum buka halaman 10. Raja Abdullah pada waktu itu memperingatkan umat dari bahaya pemikiran ekstrem yang menyimpang, yang menisbatkan diri kepada Islam sedangkan Islam berlepas darinya, semisal kelompok teroris ISIS dan yang berkaitan dengannya. Apalagi mungkin antum pernah dengar juga kisah bagaimana seorang pilot Yordania dibakar hidup-hidup oleh kelompok teroris ISIS. Naudzubillah min dzalik. Mereka sangat dekat dengan kekejaman kelompok ISIS. Makanya mereka, para ulama, tidak tinggal diam membantah habis-habisan kelompok Khawarij tersebut. Luar biasa kejamnya mereka. Bahkan nanti akan kita sampaikan ucapan Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, lau kau haula'il khawarij la afsadul arda kullaha iraqan wa syaman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, seandainya kelompok Khawarij itu punya kekuatan
Mereka akan merusak di atas muka bumi ini semuanya, mulai dari negeri Irak sampai negeri Syam. Ini kata Syekh Ali bin Hasan. Bisa jadi di zaman Imam Ibnu Katsir mereka juga punya kekuatan seperti dulu awal-awal munculnya apa? Kelompok teroris ISIS kan munculnya dari mana? Irak dan Suriah waktu itu. Ya, ini sekali lagi kata Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahkan kata beliau walam yatruku tiflan wala tiflatan wala rajulan wala imra'atan. Mereka kelompok Khawarij kalau sudah punya kekuatan, mereka akan membantai anak-anak kecil yang laki maupun perempuan, yang tua maupun yang muda. Ini sekali lagi kekejaman kelompok Khawarij sepanjang masa. Qatalahumullah. Kemudian dibahas pada paragraf yang terakhir halaman 10 itu, beliau mensifati kelompok teroris ISIS khususnya dengan istilah kelompok takfiri teroris. Ya, bukan seperti media ataupun yang lain yang menamai kelompok teroris ISIS dan yang lainnya dengan istilah kelompok salafiyah jihadiyah. Ya. Ini sekali lagi penamaan yang tidak benar sama sekali. Beliau sampaikan di sini kenapa kok tidak benar? Karena yang pertama masalah jihad itu memiliki ketentuan tidak sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok teroris ISIS. Jihadnya mereka sebagaimana kata Syekhul Islam, jihad yang bid'ah. Kemudian tidak benar kalau mereka dinisbatkan kepada dakwah salafiyah atau kepada salafiyin. Ya, kita sebagai salafiyin, alhamdulillah sejak sekitar tahun 2000-an kita pernah menerjemahkan buku tentang masalah berhukum dengan selain hukum Allah, apa hukum dan sebagainya. Ini untuk membantah awal-awal munculnya kelompok teroris di negeri kita ini pada tahun-tahun itu ya, tahun 2000-an. Alhamdulillah as-salafiyun terdepan dalam membantah kelompok al-Khawarij. Bisa dibuktikan lewat ceramah-ceramah mereka, kajian-kajian mereka, buku-buku mereka, majalah mereka. Maka sungguh dusta yang menuduh Wahabi atau Salafi sebagai teroris dan sebagainya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadzibah. Semua orang tahu ini adalah sebuah kedustaan, namun inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta kata Allah, namun mata hati mereka yang buta. Namun tidak, sekali lagi tidak kita menutup mata juga ada orang-orang oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada salafiyah atau dakwah salafiyah yang terpengaruh dengan pemikiran Khawarij. Itu ada, sekali lagi kita tidak menafikan. Atau ada pula yang menyusup dari kelompok Khawarij ke dalam tubuh kaum muslimin dari salafiyah. Ya, kita tidak menutup mata, cuma al-hukmu alal ghalib, hukum itu atas kebanyakan dari salafiyin. Mereka sangat jauh dari terorisme. Nah, makanya kita sekali lagi wanti-wanti peringatkan, hati-hati dengan orang-orang yang menyusupkan pemikiran Khawarij dengan casing dakwah salafiyah. Makanya kita bahas ini dan terus akan kita sampaikan agar kita bisa membedakan mana salafi sejati dengan salafi yang hanya casingnya saja namun pemikirannya Khawarij atau Haroki. Kemudian buka halaman 12, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mensifati Khawarij dengan istilah al-kharijun an syariati al-i'tiqadiyah. Bahwasanya kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang menyimpang dari ajaran Islam secara i'tiqadiyah, keyakinan. Keyakinannya sudah beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian halaman ke-13, Syekh Ali bin Hasan rahimahullah ta'ala membawakan kisah yang dibawakan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq tentang ucapan Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala ketika memberikan wejangan kepada seseorang yang terpengaruh dengan kelompok Khawarij yang bernama Abu Syamr Dzulkhailan. Abu Syamr Dzulkhailan, Wahab bin Munabbih, beliau ini seorang tabi'in, mengatakan, demi Allah, tidaklah kelompok Khawarij berkumpul melainkan Allah akan memisahkan mereka dalam seburuk-buruk keadaan mereka.
Dan tidaklah seorang pun dari mereka yang menampakkan ucapannya melainkan Allah binasakan. Seperti kata Rasul tadi, kullama dhahara qarnun minhum kuti. Ketika muncul mereka, Allah akan putuskan. Entah dengan apa? Diberantas oleh para ulama pemikiran mereka atau diberantas oleh pemimpin kaum muslimin. Itu ya suatu yang wajib kita yakini. Kullama dhahara minhum qarnun kuti. Kemudian kata beliau, seandainya Allah menguatkan pemikiran kelompok Khawarij, maka akan rusak bumi ini. Ini sekali lagi ucapan tabi'in yang dikuatkan lagi oleh ucapan Ibnu Katsir tadi. Seandainya mereka punya kekuasaan, mereka akan membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Sahabat Rasul saja mereka bunuh, mereka bantai dengan kejamnya, apalagi selain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung pindah halaman 16. Ini ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan masalah dialog ataupun debat dengan ahli bid'ah. Para ulama ya ringkasnya mengatakan tidak semua debat itu dibolehkan. Dan tidak semua debat itu dilarang. Ada perinciannya. Kalau kata Syekh Utsaimin dalam kitab Lumatul I'tiqad, Syarah Lumatul I'tiqad yang sudah pernah kita ajarkan juga, alhamdulillah, beliau mengatakan ada debat yang tercela, ada yang terpuji. Yang terpuji itu kalau tujuannya untuk menegakkan kebenaran, memberantas kebatilan. Itu namanya al-jidal al-mahmud. Adapun yang madhmum, yang tercela, yang tujuannya untuk menghancurkan kebenaran. Ya. Dan kalau kita lihat dalam kitab-kitab akidah salaf, banyak larangan debat dengan ahli bidah. Ya. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah dalam awal kitab Ushul Sunnah, beliau mengatakan prinsip akidah kita berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasul dan mengikuti ajaran mereka, dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu sesat, wa tarkul mira wal khusumat wal julus ma'alil bid'ah, dan meninggalkan debat kusir serta duduk bersama ahli al bid'ah. Bahkan beliau kuatkan lagi, wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, dan meninggalkan debat kusir dalam urusan agama. Dari sinilah kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rais hafizallahu taala, ini kita nukilkan dari buku beliau Al-Minnah fi Syarh Ushul Sunnah. Ini syarah Ushul Sunnah Imam Ahmad yang kita bacakan tadi. Ringkasnya kata beliau, wa yambaghi an yu'lam anna ahla sunnah mujmi'un ala hurmati munadharati wa mukhasamati alil bidah. Wajib diketahui bersama, ahlu sunnah sepakat melarang debat kusir dengan ahli bid'ah. Wa anna ahlal bid'ah la yunadharun, tidak boleh mereka didebat. Bal yuhjarun, bahkan wajib untuk mereka dijauhi. Wa qad hakal ijma' katsirun, banyak ulama Ahlussunnah menceritakan ijma' ulama tentang hal ini. Ini kesepakatan ulama, tidak boleh berdebat kusir dengan ahli al-bid'ah. Ya. Wa qarrarahu min mu'taqadi al-sunnah jama'atun kalalikai wal ajri wa ghairuhum, dan ulama sepakat mengatakan ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kata beliau, wa qad yuntaqal an hadzal asal wa huwa munadharat alil bidah li maslahatin rajihah. Namun boleh debat dengan mereka kalau memang kemaslahatannya lebih banyak. Artinya harus ada pertimbangan masalah dengan apa? Mafsadah. Ya, dan juga siapa yang berdebat? Tidak asal-asalan. Ya. Harus apa? Al ulama, nanti akan ada isyarat dari Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi hafizallahu ta'ala rahimallahu ta'ala. Kemudian disampaikan di sini sebagaimana debatnya Abdullah bin Abbas dengan kelompok Al-Khawarij. Dan lebih ditekankan lagi, yang diharamkan debat kusir dengan ahli bidah tentunya adalah masalah al-aqidah. Ya.
Faidan al-munadarat fil masail fiqhiyah jaizun bil ijma' wa innamal madhmum al-munadarat fil i'tiqad wa fil bid'ah. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, kesimpulannya debat dalam masalah fikih itu boleh secara ijma'. Namun debat dalam masalah akidah, masalah kebid'ahan ini secara asal tidak dibolehkan kecuali kalau ada apa? Kemaslahatannya. Jadi sekali lagi, sebagaimana hukum babi itu haram kecuali apa? Darurat. Sama dengan ini, hukum debat tentang akidah dengan ahli bid'ah secara asal itu haram kecuali kalau ada apa? Maslahat yang lebih besar. Maka jangan asal-asalan apa? Debat sana debat sini, harus betul-betul dipahami kaidah-kaidah Ahlussunnah tentang hal ini. Nah, itu pembahasan masalah debat. Jadi ada yang tercela, ada yang terpuji. Kemudian kita mau ringkas saja, karena waktunya semakin sempit, semakin mepet, ya. Halaman 17 ini ada kesalahan cetak, kesalahan tulis, kesalahan terjemahan juga. Itu kata-kata Abu Zamil. Antum dapat halaman 17. Perawi debat ini menceritakan kepada kami Abu Zamil, yang benar Abu Zumail. Yang benar Abu Zumail. Makanya sekali lagi, semoga bisa kita revisi di cetakan yang akan datang. Abu Zumail. Abu Zumail menceritakan, dan dia termasuk orang yang terkena pengaruh kelompok Khawarij pada waktu itu. Abu Zumail Al-Hanafi. Al-Hanafi di sini bukan ikut mazhab Abu Hanifah, bukan. Ini sebelum Abu Hanifah. Abu Zumail Al-Hanafi itu nisbat kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah, bukan pengikut mazhab Hanafi. Kita baca agak cepat ya, halaman 17. Ketika Al-Haruriyah Khawarij mengasingkan diri, dan jumlah mereka waktu itu 6.000, ada khilaf tentang jumlah angka di sini. Mereka sepakat untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, sedangkan para sahabat Nabi SAW bersama beliau. Setiap kali ada orang datang menemui beliau, mereka selalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya mereka akan memberontak kepadamu." Beliau menjawab, "Biarkan mereka hingga mereka mulai memberontak, karena aku tidak akan memerangi mereka hingga mereka memerangiku, dan mereka akan melakukannya." Dan mereka berada di tempat pengasingannya dalam keadaan murka. Itu kelompok Khawarij Al-Haruriyah. Suatu hari, kata Abdullah bin Abbas, aku menemui beliau Ali bin Abi Thalib saat sholat duhur. Maka aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Amirul Mukminin, tunda dulu waktu iqamat sholat hingga udara sedikit dingin, jangan sampai terlewat olehku." Yaitu sholat duhur berjamaah. Karena aku ingin mendatangi mereka dan berdialog dengan mereka. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku mengkhawatirkan dirimu dari mereka." Karena mereka ini orang-orang yang bengis. Aku berkata, "Jangan khawatir, insya Allah aku berakhlak mulia dan tidak pernah menyakiti seorang pun." Beliau pun mengizinkanku, dan aku mengenakan sebaik-baik pakaian dari negeri Yaman dan merapikan rambutku. Kata Abu Zamil, yang benar apa? Nah, coba dibetulkan. Kata Abu Zumail, Ibnu Abbas adalah seorang yang tampan dan berpenampilan menarik. Aku pun menemui mereka di saat mereka berkumpul di sarang mereka pada siang hari, sedang mereka dalam keadaan makan dan beristirahat. Aku tidak pernah menjumpai sekelompok orang yang lebih giat beribadah daripada mereka. Tangan-tangan mereka, lutut-lutut mereka seperti lutut-lutut unta yang mengalami kapalan, mengapal, keras. Wajah-wajah dahi mereka terdapat tanda luka bekas sujud. Mereka memakai baju gamis yang telah dicuci hingga hampir sobek, menyingsingkan lengan dan pucat wajah mereka karena banyak begadang malam untuk ibadah. Mereka ahli ibadah. Namun apalah artinya kalau ajaran mereka sesat menyesatkan. Aku pun mengucapkan salam kepada mereka. Mereka berkata, "Selamat datang wahai Ibnu Abbas, apa yang kau bawa? Dan baju apa yang engkau pakai ini?" Ini secara singkat, mereka ini mengharamkan apa yang Allah halalkan. Pakai pakaian bagus, kata mereka,
tercela. Naudzubillah min dzalik. Ini sufalah ahla, bodohnya mereka. Aku berkata, kenapa kalian mencelaku? Karena pakaian ini. Sungguh aku pernah melihat Rasul memakai pakaian yang sangat bagus. Maka turunlah ayat, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati min rizqi. Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Mereka berkata, apa yang kau bawa? Aku menjawab, aku datang untuk menyampaikan pesan dari para sahabat Nabi, dari kalangan Muhajirin dan Ansor, dan dari menantu Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana Al-Quran diturunkan kepada mereka. Mereka adalah orang yang paling paham tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Inilah yang kita selalu menyeru umat kepada ittiba fahmis salaf. Tidak cukup Al-Quran dan Sunnah, harus dengan pemahaman salaf. Kelompok Khawarij mereka pakai ayat, pakai hadis, namun mereka tidak memakai pemahaman para salaf. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, mereka para sahabat yang lebih paham tentang tafsir Al-Quran daripada kalian. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang merupakan sahabat Rasulullah SAW. Aku akan menyampaikan kepada kalian apa yang mereka ucapkan, dan aku akan menyampaikan kepada mereka tentang apa yang kalian ucapkan. Kemudian sebagian kelompok Khawarij berkata, jangan kalian berdebat dengan kaum Quraisy, karena Allah berfirman, balhum qaumun khasimun, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ini memutarbalikkan fakta, ya. Yang suka ngeyel kelompok Khawarij, namun diputarbalikkan Abdullah bin Abbas yang suka apa? Berdebat, ya. Ada orang-orang sekarang juga demikian. Mereka yang akhlaknya seperti serigala berbulu domba, namun menuduh orang lain tidak berakhlak. Naudzubillah min dzalik, ya. Bahkan ya ini sekedar mengkantar mereka. Pernah suatu saat kita ini kita sampaikan saja bahwa tuduhan-tuduhan sekarang ini seperti itu. Wah, ini terlalu keras, nggak berakhlak mulia, ya. Bahkan pernah kita itu di SMS satu orang, kita sudah tahunan menerima kajian dia, kita terimalah, kita diundang ke sini ikut saja. Suatu saat kita ada kesibukan, kita tolak. Tapi apa jawabannya? Memang di antara kita ada yang tidak berakhlak mulia. Gara-gara apa? Kita nggak mau ikut di kajiannya, ataupun kita tidak mau memenuhi undangan kajian. Ini yang nggak berakhlak siapa? Ustadznya atau yang dia sebagai murid sebetulnya kan, yang undang kajian. Ketika kita punya udzur, kita tolak, dikatakan kita nggak berakhlak apa? Intinya apa sekarang ini? Orang dituduh nggak berakhlak mulia kalau nggak ikut hawa nafsunya, nggak ikut apa? Seleranya. Paham? Bahkan ada lagi yang lebih kejam. Ada satu orang menyuruh santrinya untuk memboikot Ustadz Fulan. Santrinya nggak mau. Apa yang dilakukan? Teror habis-habisan. Naudzubillah min dzalik. Dituduh apa? Tidak berakhlak mulia. Padahal santri itu menolak karena ustadznya menyuruh kepada apa? Kesesatan, kemaksiatan. Bang, gara-gara santrinya nggak mau sami'na wa ta'na kepada dia, dikatakan tidak berakhlak mulia. Sekarang hati-hati dengan tuduhan-tuduhan yang suka memutarbalikkan fakta tersebut. Ya, ini sekali lagi yang juga dialami oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian sebagian mereka 2 atau 3 orang mendekat kepadaku seraya berkata, sungguh kita akan berdialog dengannya dan kita lihat apa yang dia akan sampaikan seandainya engkau berbicara dengan mereka. Aku berkata, beritahukan kepadaku apa yang kalian protes terhadap sepupu Rasulullah SAW dan menantu beliau, seorang sahabat yang pertama kali beriman kepada beliau, dan para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor yang mendukung beliau. Mereka mengatakan ada 3 hal yang diprotes. Ringkas, kita mau ringkas saja. Yang pertama, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, karena dia berhukum dengan manusia ketika ada perjanjian damai, dan mengatakan inil hukmu illa lillah. Ini yang diprotes oleh mereka. Yang kedua, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak menawan tawanan ketika perang Jamal, ketika ada khilaf di antara Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib? Kenapa tidak ditawan? Yang ketiga,
kenapa Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin? Kalau dia bukan Amirul Mukminin berarti apa? Amirul Kafirin. Ini ya istilahnya sumbu pendek dan otak pendeknya kelompok Khawarij. Gara-gara menghapus gelar Amirul Mukminin langsung dicap sebagai Amirul Kafirin. Ya, semudah itu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, adapun Ali bin Abi Thalib mengutus juru damai ketika berselisih dengan Muawiyah itu sesuai dengan perintah Allah. Allah saja menyuruh suami istri ketika ada masalah rumah tangga mau cerai misalnya, disuruh dulu apa? Mengutus juru damai dari laki-laki dan perempuan, dari pihak laki-laki dan pihak apa? Perempuan. Itu bukan apa? Suatu yang salah. Itu sesuai dengan hukum Allah. Paham? Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika mengutus juru damai dengan Muawiyah itu, Ali bin Abi Thalib berhukum dengan hukum Allah. Namun itulah ahlul al-bidah asal comot ayat namun tidak paham isinya. Ya, padahal sekali lagi itu sesuai dengan firman Allah tentang juru damai, tentang masalah keluarga. Kalau masalah keluarga saja boleh mengutus juru damai, apalagi masalah yang besar. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, Ali bin Abi Thalib dituduh tidak kenapa memerangi namun tidak menawan Aisyah. Kata Abdullah bin Abbas, apakah kalian akan menawan Aisyah? Padahal dia ada Ummul Mukminin. Ya. Kalau kalian mengaku dia Ummul Mukminin, beliau Ummul Mukminin, tidak boleh ditawan. Kalau kalian tidak mengakui beliau Ummul Mukminin, kalian kafir. Karena Allah mengatakan ya bahwasanya an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwaji ummahatuhum. Kemudian masalah Ali tidak mau menulis atau menghapus gelarnya Amirul Mukminin, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah juga pernah melakukannya. Ketika perdamaian Hudaybiyah, Rasul tidak dibolehkan menulis kata-kata Muhammad Rasulullah. Apakah hanya sekedar Rasul menghapus gelarnya Rasulullah tidak jadi Rasul? Ya, ini sekali lagi sufahaul ahlam, bagaimana kebodohan kelompok al-Khawarij. Ini secara ringkasnya dialog Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dengan Khawarij. Sekarang kita baca faedah dari dialog tersebut. Sekali lagi karena waktunya terbatas kita agak percepat sedikit, namun insya Allah pesan-pesannya sudah nyampe. Yang pertama, bahaya mengikuti perasaan yang tidak terarah. Agama itu dengan dalil, bukan dengan perasaan. Ya, wah kita kan kaum muslimin di Palestina dijajah oleh Yahudi, kita balas dendam. Di Indonesia kita bakar misalnya tempat-tempat ibadah orang kafir. Apa hubungannya? Ya, ini sekali lagi apa? Mengikuti perasaan, semangat yang membara tanpa apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya kelompok Khawarij. Makanya ulama mengatakan al-atifatu tatba'uha al-asifah. Mengikuti perasaan itu bisa mendatangkan apa? Badai. Islam itu bukan dengan baper, namun dengan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Yang kedua, pentingnya ilmu dan keutamaan para ulama. Makanya dakwah salafi itu selalu menekankan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Kelompok Khawarij sesat di antara sebabnya mereka berjihad tanpa ilmu. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, man abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Tidak tahu siapa lawan, siapa kawan, bagaimana jihad yang syar'i. Maka sekali lagi dakwah salafiyah menyeru al-ilmu qoblal qawli wal amal. Selalu sebelum kita berucap, sebelum beramal, pahami ilmunya dahulu. Qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Sebelum kita posting ucapan ataupun rekaman kajian dan seterusnya, lihat kembali apakah itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasulullah wa qala sahabat. Ya, jangan asbun, jangan askom, jangan
aspos dan seterusnya. Kemudian juga tadi ada keutamaan para ulama, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bifadlillah, dengan karunia dari Allah. Kemudian karena ilmunya Abdullah bin Abbas, banyak dari kalangan Khawarij yang tobat pada waktu itu. Bahkan diriwayatkan 20.000 yang tobat. 4.000 tetap bersikeras memberontak, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang ketiga, celaan bagi kejahilan dan dampak negatifnya. Ya, kejahilan ini musuh yang sangat besar. Ya, yang lebih parah lagi, orang-orang yang jahil murakkab, jahil kuadrat, tidak paham kalau apa? Dia jahil namun keluar-keluar terus di medsos dan seterusnya. Hati-hati. Ya, membuat statement-statement yang sangat jauh dari ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus as-salih. Ya, dan itu salah satu ciri kelompok Khawarij, kelompok Harokiyin. Semangat yang membara tanpa didasari oleh ahli ilmu. Ya, dan sudah sering kita ingatkan, hati-hati. Ada satu orang yang demikian, ya, nggak paham kalau dia apa? Jahil atau jahil murakkab. Ya. Dan sering membuat statement-statement yang mirip kelompok Al-Khawarij tersebut. Kemudian keutamaan kebenaran dan tunduk kepadanya. Bahwasanya al-haqqu ahaqqu an yutaba, kebenaran wajib untuk apa? Diikuti, bukan untuk ditentang. Demikian pula yang sudah tahu kebenaran, jangan apa? Diam. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika la'anahumullahu wa la'anhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan dan petunjuk di dalam Al-Qur'an, maka hukumannya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua yang bisa melaknat. Poin yang kelima, mengikuti jejak salafus saleh baik secara ilmu maupun amal merupakan penyelamat di dunia maupun di akhirat. Ini kembali kepada ucapan Abdullah bin Abbas tadi, bahwasanya pemahaman sahabat yang wajib diikuti karena mereka lah yang tahu bagaimana mentafsirkan Al-Quran yang benar. Contoh, dalam masalah ini kelompok Khawarij, mereka mentafsirkan Al-Maidah 44, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kafir secara mutlak, kata mereka. Ini subhat Khawarij sejak dahulu kala. Bahkan kata Imam Al-Ajuri rahimahullah, ini yang didengungkan oleh kelompok Khawarij dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kufrun la yanqulu anil millah. Itu kekafiran yang tidak mengeluarkan dari al-Islam. Kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari juga punya kitab tentang masalah takhrij ucapan Ibnu Abbas tersebut. Ya. Ini sekali lagi bedanya dakwah salafiyah dengan kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij selalu mendengungkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir secara mutlak dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan mereka. Ya. Di antaranya mengatakan beda, kata mereka, antara sedang berhukum dengan selain hukum Allah dengan mengganti hukum Allah. Ya. Dirubah-rubah terus ungkapannya, cuma intinya sama. Ya, maka hati-hati. Kalau dalam bahasa Arabnya beda antara berhukum dengan selain hukum Allah dengan at-tabdil atau al-istibdal at-tasri'ul am. Alhamdulillah sudah kita jawab semua syubhat itu di cetakan ketiga buku ini. Ya, menyerami samudra kalimat at-tauhid. Ya, dan sudah kita posting dalam beberapa postingan kita di medsos. Ya, masalah berhukum dengan selain hukum Allah. Entah dengan nama mengganti syariat Allah, mengganti hukum Allah, apapun namanya itu, syubhat-syubhatnya banyak. Alhamdulillah intinya sama. Mereka ingin mengkafirkan secara mutlak yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Padahal itulah inti daripada pemikiran kelompok Al-Khawarij. Ya, sekali lagi coba nanti dilihat lagi postingan kita tentang hal itu. Lanjut lagi faedah berikutnya yang ke-6 halaman 30.
Kelompok Khawarij atau teroris selalu mengasingkan diri dari kaum muslimin, seperti Khawarij tadi mengasingkan diri dari Ali bin Abi Thalib, ya, bermarkas di Harura, baik secara lahir maupun batin. Ya, kalau sekarang teroris sebagian ya di hutan-hutan dan sebagainya, seperti kita ketahui bagaimana MIT di hutan-hutan sana, ya. Demikian pula dengan dulu teroris di Aljazair ke gunung-gunung dan sebagainya, ya. Dan mereka apa? Tidak segan-segan membantai yang tidak sepakat dengan mereka. Mereka juga apa? Seperti kita dengar, mereka merampok dan sebagainya untuk apa? Makan dan seterusnya. Ini sekali kelakuannya kelompok Khawarij sepanjang masa. Mereka selalu di atas kesesatan, ya. Kita tadi janjikan mau bacakan ucapan Imam Al-Ajuri kelewatan, nanti kita baca sekarang. Ini kitab Asy-Syariah, salah satu kitab akidah referensi Ahlussunnah tentang masalah akidah. Kitab Syariah Imam Al-Ajuri, ini jilid yang pertama. Ada bab khusus judulnya Dzammul Khawarij, celaan terhadap Khawarij wa su'u madzahibihim, jeleknya ajaran mereka, wa ibahatu qitalihim, dibolehkan memerangi mereka, wa thawabu man qatalahum au qatalu, dan pahala bagi orang yang membunuh mereka. Tentunya sekali lagi dari pemimpin kaum muslimin atau yang berwenang dari aparat keamanan, au qatalu, dan pahala bagi yang dibunuh oleh mereka. Kemudian Imam Al-Ajuri berkata, lam yakhtalifil ulama qadiman wa haditsan annal khawarij qaum musuh. Sepakat para ulama, tidak berselisih sejak dahulu sampai sekarang tentang kejelekan kelompok Khawarij. Mereka adalah kaum musuh, kelompok yang sesat, yang jelek. Usatul lillah, mereka adalah orang yang memaksiati Allah wali Rasulullah SAW. Wa in sallau wa shamu, meskipun mereka salat, mereka puasa, wastahadu fil ibadah, meskipun mereka rajin ibadah, farasa dzalika binafi' lahum, itu enggak bermanfaat bagi mereka. Wa yadhhirunal amra bil ma'ruf wan nahyil munkar, mereka menampakkan amar ma'ruf nahi munkar, warasa dzalika binafi' lahum, itu enggak bermanfaat bagi mereka. Li'annahum qaumun yata'awwaluna al-Qur'an ala ma yahwaun, karena mereka mentakwilkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsu mereka. Yumawihuna 'alal muslimin, menipu kaum muslimin. Wa qad haddarallahu ta'ala minhum, Allah telah mentahdzir mereka, memperingatkan umat dari bahaya mereka. Wa haddaran nabiyya sallallahu, dan demikian pula dengan Nabi mentahdzir umat dari mereka. Wa haddarana al-khulafa ar-rasyidun wa ba'dahu, demikian pula khulafa rasyidin. Wa haddarana as-sahaba, para sahabat juga demikian, memperingatkan kita dari bahaya mereka. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan yang setelah para sahabat. Kemudian kata Imam Al-Ajuri, wal khawarij humus syuratu al-anjas al-arjas. Kelompok Khawarij itu adalah orang-orang yang temperamental, al-anjas, ya kalau kita terjemahkan najis, wal arjas, yang keji, ya. Wa man kana ala madhabihim min sayl khawarij yatawarasuna hadal madhab. Kelompok Khawarij sampai sekarang demikian ciri-ciri mereka, qadiman wa haditsan. Dan kata beliau, wa yakhrujuna alal a'imma wal umara, ciri khas mereka selalu keluar mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa yastahilluna qatlan muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Kemudian beliau membawakan hadis tentang hal ini. Kemudian beliau juga mengatakan di halaman yang lain, ini yang kita inginkan tadi, fala yanbaghi liman ra'a ijtihada kharijiyin qad kharaja ala imamin adlan kana al-imam au ja'iran fa kharaja wa jama'atan wa salla sayfa wa stahalla qital muslimin fala yanbaghi lahu an yaqtarra bi qiraati lil Qur'an. Tidak sepantasnya bagi orang yang melihat rajinnya Khawarij beribadah, yang sudah memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang adil maupun yang zalim, yang menghalalkan darah kaum muslimin, tidak boleh baginya untuk tertipu bi qiraatil Quran. Ya, kalau dia ahli Quran jangan tertipu dengan bacaannya yang sangat indah. Wala bituli qiyami fi shalat, jangan tertipu dengan panjangnya salat ketika dia salat. Wala bidawami shaumi, jangan tertipu dengan terus menerusnya dia puasa.
wala bi husni alfadhi fil ilmi. Jangan pula tertipu dengan retorika yang indah ketika ceramah. Idza kana madhhabu madhhabal khawarij. Kalau mazhabnya itu mazhab khawarij. Nah, lanjut lagi. Faedah berikutnya, mereka ini di atas kesesatan dan minoritas. Sudah sering kita sampaikan, minoritas mayoritas bukan dalil kebenaran atau kesesatan. Yang paling utama kita tahu kebenaran itu mengikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Yang menyelisih itulah yang batil, banyak atau sedikit. Ini sudah batil sedikit lagi. Ya, ini bukan apa? Ghuraba yang kata Rasul, fatu balil ghuraba. Harus kita apa? Pahami betul al-ghuraba yang di atas sunnah Rasul, di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, meskipun apa? Sedikit. Itulah ahlus sunnah, al-firqatun najiyah, al-ghuraba. Mereka bersatu di atas akidah dan pemikiran yang menyesatkan, yang sudah jelas-jelas kita baca saja. Kemudian di antara kesesatan mereka yang menonjol adalah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin. Dengan apa? Pemikirannya, ucapannya, ataupun dengan perbuatannya. Meskipun yang bersama para pemimpin tersebut adalah sebaik-baik manusia sebagaimana Ali bin Abi Thalib tersebut. Kemudian orang-orang yang baik selalu menasihati pemimpin mereka dan memperingatkan mereka dari segala mara bahaya. Kita tambahkan di situ dengan ucapan yang lemah lembut dan tersembunyi. Ini bedanya Ahlussunnah dengan kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij seperti tadi, Rasul saja mereka langsung apa? Protes di hadapan umum. I'dil ya Muhammad. Ya, ini kelakuannya kelompok Khawarij. Mengkritik pemimpin di hadapan umum seperti yang dicontohkan oleh nenek moyang mereka Dzul Khuwaisirah At-Tamimi di kisah memprotesnya terhadap Rasulullah SAW. Langsung pindah halaman 31 poin ke-15. Khawarij atau teroris tidak langsung diperangi hingga mereka yang memulai terlebih dahulu memberontak. Ini pendapatnya Ali bin Abi Thalib tadi. Meskipun kata para ulama ada khilaf di antara para ulama, ada pula yang mengatakan boleh langsung diperangi tanpa mereka memulai terlebih dahulu. Seperti dalam hadis Rasul tadi, fa aina malakitumuhum faqtuluhum. Kalau kalian bertemu dengan mereka boleh langsung untuk apa? Diperangi. Atau dalam kisah Umar bin Khattab ketika mendapati seorang yang suka menebarkan syubhat yang bernama Sabir bin Isrin. Kata Umar bin Khattab, "Lau ra'aituka mahluqan la darabtu unuqaka." Kalau aku melihatmu gundul, aku akan tebas lehermu. Ya, ini sekali lagi sudah kita sampaikan, ini ciri Khawarij zaman dahulu. Demikian. Artinya Umar bin Khattab langsung mau menghukum, bahkan mau membunuh Khawarij. Ya, meskipun orang Khawarij tersebut belum memberontak. Jadi ini kembali kepada isiannya Al-Hakim, pemimpin kaum muslimin. Kemudian poin ke-16, pemimpin kaum muslimin berusaha untuk melihat jauh ke depan dengan pandangan yang benar. Kelompok teroris yang 17 atau Khawarij selalu membuat majelis rahasia dan perkumpulan tertutup. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi amri dinihim fa'lamu annahum ala ta'sisid dhalalah." Kalau kalian melihat ada sekelompok orang berbisik-bisik dalam urusan agama, ketahuilah dia adalah pengikut kelompok yang sesat. Kelompok teroris demikian sudah menjadi rahasia umum. Mereka punya jaringan-jaringan rahasia. Mungkin sebagai mereka pura-pura menampakkan di hadapan umum kajian mereka, tapi secara khusus mereka punya tim khusus untuk apa? Ngebom dan sebagainya. Ini yang apa? Mereka rahasiakan. Ya, bahkan kalau istilah mereka dahulu sistem pohon, ada cabang-cabangnya. Sistem apa? Kayak MLM ya kayak begitu. Jadi satu murabbi punya 10 anak buah. Murabbi ini punya murabbi yang lain.
Ya, punya ada murabbi yang lain yang di bawah ini nggak kenal yang di atas. Ya, biar kalau ketangkap satu nggak kena yang berikutnya. Demikian kata mereka. Itu kelompok Khawarij memiliki majelis-majelis rahasia perkumpulan yang tertutup. Komunikasi ilmiah yang baik antara para ulama dan umara seperti Abdul bin Abbas dengan siapa? Ali bin Abi Thalib tadi. Ulama memanggil umara dengan gelar yang selayaknya dari gelar-gelar yang syar'i. Ini ulama ahli sunnah, menghormati pemimpin kaum muslimin, bukan ulama yang mencaci maki umara pemimpin kaum muslimin. Nah, pindah langsung poin halaman 32. Poin yang ke-30. 30. Tidak boleh berdebat ilmu dengan orang-orang yang sesat kecuali ulama yang mumpuni. Mungkin tadi sekedar kata Ustaz Umar tadi, membayangkan saja ya, jangan dilakukan ya. Jadi membayangkan pun sebetulnya nggak cocok, karena antum membayangkan jadi ulama ya, kedudukan kita jauh. Intinya sekali lagi banyak-banyak untuk menjauh dari ahli al-bidah ya. Sekali lagi jangan sampai jatuh ke dalam jidal wal mirad dengan ahli bidah, karena hati manusia lemah sedangkan syubhat khattafah, terutama di medsos. Hati-hati ya. Sekali lagi, tidak boleh berdebat ilmu dengan orang sesat kecuali para ulama yang mumpuni atau tulabul ilmi yang betul-betul mumpuni dari segi akidahnya, manhajnya, segi keilmuannya, kecerdasannya, hafalannya, demikian pula bahasanya harus dipersiapkan, nggak asal-asalan. Mungkin dia masya Allah hafalannya kuat, cuma nggak bisa mengeluarkan. Hati-hati. Maka semuanya dipertimbangkan lagi maslahat dengan mafsadahnya. Halaman 33. Poin ke-42. Tidak boleh tertipu dengan penampilan dohir meskipun kelihatannya ahli ibadah. Atau sering kita sampaikan, jangan tertipu juga dengan misalnya, ini berjenggot, pakai jubah, tidak isbal, wah berarti salafi. Nggak mesti. Salafi atau endaknya itu yang paling utama akidah wal manhaj. Itu masalah penampilan dohir, iya itu wajib dalam artian pakaian tidak boleh isbal, menutup mata kaki. Tapi itu bukan ciri khas khusus dakwah salafiyah. Banyak ahli bidah, teroris juga ada demikian. Makanya banyak orang awam yang tertipu. Antara khawarij teroris dengan ahli sunnah salafi, yang paling utama itu perbedaan dalam masalah akidah wal manhaj. Itu garis pembedanya. Kalau penampilan kadang juga sama. Bukan kita meremehkan masalah itu sebagai suatu yang wajib, suatu sunnah dan seterusnya. Namun ini sekali lagi bukan pembeda. Jangan tertipu dengan penampilan dohir, kata Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Dan ini sudah pernah terjadi. Ada kajian emak-emak istilahnya, manggil satu ustadz dari luar pulau. Waktu itu nggak cross check dulu. Yang penting penampilan jenggotan. Ternyata fannya kelompok Khawarij. Ketika kita cross check kepada orang yang di sana, ternyata ini ustadznya kelompok fannya Khawarij tersebut. Hanya karena apa? Jenggotan dipanggil, dikira salafi, ustadz salafi. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Lihat akidah manhajnya terlebih dahulu. Poin ke-43, tidak cukup hanya bermodalkan keikhlasan untuk diterimanya suatu amal ibadah, namun harus dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok Khawarij kita secara umum mengatakan luar biasa pengorbanan mereka, meninggalkan anak istri mereka dan sebagainya untuk jihad, ikhlas secara umum Namun apakah itu bisa dibenarkan ketika mereka menyelisihi sunnah Rasul dalam berjihad? Tidak bisa. Dan ini juga bantahan kepada semua ahli bidah. Nggak cukup dengan ikhlas. Kalau ikhlas, kelompok teroris itu ikhlas. Bagaimana mereka rela bunuh diri mereka sendiri dengan bom bunuh diri? Kurang ikhlas apa mereka dalam beribadah? Cuma apalah artinya ikhlas tanpa mengikuti sunnah Rasul. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka tertolak. Poin yang ke-44, akidah yang lurus adalah pondasi bagi amal soleh. Ini yang paling
ditekankan oleh para ulama, akidah, terus pegang erat akidah. Apalagi itu adalah pembeda, garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bidah, terutama kelompok al-khawarij. Dibolehkan mengucapkan salam kepada ahli bid'ah seperti khawarij dan selain mereka jika hal itu bisa mendatangkan kemaslahatan yang banyak. Kalau istilah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, asal hukumnya bermuamalah dengan al-bidah itu dengan menjauh dari mereka, kecuali kalau ada maslahat yang rajihah, ada maslahat yang lebih kuat lagi. Artinya harus jaga ya. Kelompok Khawarij, poin ke-46, kelompok Khawarij cepat mengingkari apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Kelompok Khawarij cepat mengingkari apa yang mereka tidak ketahui. Seperti tadi, bagaimana Abdullah bin Abbas pakai pakaian bagus dicela. Ya, naudzubillah min dzalik. Bagaimana Ali bin Abi Thalib hanya karena menghapus gelar Amirul Mukminin langsung distempel Amirul Kafirin, mengingkari hal-hal yang tidak mereka ketahui. Yang mungkin pernah kita cerita, ya mungkin Ustaz Umar sebagai saksinya dulu, ada salah satu tokoh mereka atau yang ditokohkan oleh mereka datang ke kita ngajak debat. Masih berdiri, kita sedang duduk, sudah dikatakan, kenapa ente kok mendoakan SBY waktu itu, hafidahullah, di majalah? Ana langsung jawab, apa kok waktu itu? Dia bilang, kenapa kok ente mendoakan SBY hafidahullah, semoga Allah menjaganya? Kenapa kok enggak hadahullah? Waktu itu kita katakan, apa dalil ente membedakan doa hafidahullah dengan hadahullah? Ya, diam dia. Sudah, ini bukan pembahasan kita sekarang. Paham tuh? Sedemikian mereka itu konsletnya. Ya. Jadi sekali lagi, cepat mengingkari apa yang mereka nggak paham. Ya. Namun asbun. Ya, ini ya orang-orang tersebut. Ulama menyampaikan kebenaran kepada yang menyelisihinya dan membantah syubhat mereka dengan ilmu dan hak. Dan ini yang kita tadi kita sampaikan, motivasi kita salah satunya mengikuti jejak para ulama. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-radu 'alal mubtadi' mujahid. Orang yang membantah ahli bid'ah itu adalah mujahid. Ya, ini kita lagi sedang berjihad. Ya, makanya jangan ngantuk-ngantuk. Ya, ini membantah ahli bid'ah, membantah khawarij termasuk jihad. Harus apa? Ya. Nggak nyindir ya. Cuma bantah aja. Baik. Kemudian kekuatan kebenaran bagi para pengibar benderanya dan keberanian untuk menyampaikan tanpa rasa takut dari apa yang akan terjadi. Ya, kalau ahli batil mereka berani menyampaikan kebatilan, mengapa ahli hak nggak mau menyampaikan kebenaran? Sedangkan al batil itu akan sirna kalau kebenaran itu disampaikan. Nah, kemudian 49, keutamaan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah ketika menyampaikan pembahasan-pembahasan. Itulah ciri khas dakwah salafiyah. Intinya qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kemudian poin 50 sampai 56, ini diantaranya masalah keutamaan para sahabat Rasulullah SAW, insyaallah sudah dimaklumi. Poin ke 59, ya, tidak ada sahabat Nabi atau orang alim berilmu yang mendukung khawarij sepanjang zaman sampai detik ini. Tokoh kelompok khawarij yang mereka sendiri. Tidak ada ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Muhammad Utsaimin, kelompok teroris ISIS. Bahkan yang lebih intinya apa itu? Aneh bin ajaib sebetulnya. Dulu awal kelompok Al-Qaeda muncul, itu salah satu yang ditokohkan mereka namanya atau dikenal dengan Abu Maqdisi. Ya, bahkan di Indonesia juga ada tokohnya mereka digelari Abu Maqdisi Indonesia. Abu Maqdisi ini punya buku tentang pengkafiran negara Saudi Arabia. Ya, antum bayangkan Saudi Arabia dikafirkan, apalagi Indonesia. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Jazakallahu khair. Abu Muhammad Al-Maqdisi dia punya buku mengkafirkan negara Arab Saudi. Itu waktu awal kaidah muncul. Ketika ISIS muncul, dia membantah ISIS. ISIS khawarij katanya. Paham enggak? Itu ulamanya Al-Qaeda membantah. Ini maling teriak Ini keajaiban dunia seperti itu. Nah, alhamdulillah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis membantah buku yang tadi tentang masalah pengkafiran negara Arab Saudi tersebut.
Nah, intinya tidak ada ulama yang bersama ulama Ahlussunnah ya, bukan juhalanya mereka. Kelompok Khawarij tidak membangun pemikiran dan mazhab mereka di atas penelitian atau cross check, karena mereka tidak di atas fondasi yang benar. Nggak ada cross check, suka gosip. Contoh ya, ini sekedar pengalaman pribadi. Ada suatu saat seseorang datang, Ustaz, antum itu diisukan oleh orang-orang itu, ya, antum anggota BNPT. Ana gitu. Ana bilang, ana kantornya saja nggak tahu di mana. Itu yang digosipkan oleh mereka. Ya, ini mereka tuduh ana apa? Karena suka membahas masalah Khawarij teroris ini. Kita katakan ana membahas ini seperti kita sampaikan dalam motivasi tadi. Tidak lain kecuali apa? Mengikuti jejak para ulama, mengikuti qala Allah wa qala Ar-Rasul SAW. Ini akidah kita. Ini akidah ana sampaikan begitu. Kok ana dikatakan apa? Ya, pegawai atau anggota BNP. Ana bilang kantornya aja nggak tahu. Ini sekali lagi, ini semua kita lakukan hanya untuk apa? Ya, mengamalkan firman Allah qala Rasul wa qala as-sahabat, juga dengan mengikuti jejak para ulama salaf tersebut. Nggak ada. Mereka itu ahlu gosip ya. Nah, poin berikutnya, keutamaan menyampaikan ucapan ahlul haq, pengikut kebenaran, kepada yang menyelisihi kebenaran dari ucapan para ulama. Baik, kemudian poin yang ke-65, kebatilan kelompok Khawarij dalam meletakkan dalil syariat. Ini salah satu ciri khas mereka. Sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari tadi, Imam Bukhari mencantumkan ucapan Abdullah bin Umar setelah membawakan bab pembunuhan terhadap kelompok Khawarij. Beliau mengatakan, kana ibnu Umar yarahum syiral khalqi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menganggap kelompok Khawarij adalah sejelek-jelek makhluk. Intalaku ila ayatin nazat fil kufar wajaluha alal mu'minin. Mereka mengambil ayat-ayat tentang orang kafir, mereka gunakan untuk kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin secara person. Dan sudah sering kita sampaikan, bedakan. Kalau Ahlussunnah, para ulama salaf, mereka kadang mengucapkan takfir secara umum. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Barang siapa yang menyembah orang yang mati, maka dia kafir. Ini hukum secara umum, bukan menuduh secara apa? Tapi kalau Khawarij secara umum dan juga secara apa? Person. Itu bedanya. Dan mereka tidak apa? Mengikuti kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah dalam masalah at-takfir, terutama takfir al-mu'ayyan, person ataupun individu. Ya, sekali lagi beda. Kemudian poin berikutnya 66, kebanyakan kelompok Khawarij tidak setuju untuk berdebat dengan para ulama. Halaman 36, poin 66. Ya, mereka karena sufahul ahlam, nggak punya ilmu. Ya, mereka nggak mau berdebat tadi dengan apa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini juga pernah dialami oleh penulis buku ini, Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah taala. Beliau pernah diundang oleh BNPT waktu itu untuk menasehati, berdialog dengan para teroris di penjara-penjara, di Nusa Kambangan. Ya. Namun ini kita langsung pernah cross check kepada Syekh Ali bin Hasan waktu itu. Setelah beliau datang dari sana, beliau digosipi, beliau yang nggak mau dialog dengan kelompok Khawarij. Itu mau mutarbalikan fakta. Padahal beliau jauh-jauh dari Yordania didatangkan untuk menasehati ataupun dialog dengan mereka. Namun di luar diputarbalikan. Katanya Syekh Ali bin Hasan itu nggak mau debat dengan orang-orang tersebut. Padahal Syekh Ali bin Hasan waktu itu sudah siap di sebuah ruangan, didatangkan tokoh-tokoh teroris yang di penjara tersebut, namun mereka lah yang teriak-teriak, langsung gebrak-gebrak apa? Meja. Sekali lagi, ini mereka didatangkan ulama untuk diajak dialog, mereka nggak mau, cuma di luar diputar balikkan. Demikian kelakuan mereka. Kemudian sedikit dari Khawarij yang setuju untuk berdebat dengan para ulama, yaitu mereka yang hanya ikut-ikutan jejak mereka. Ya, ini insyaallah sudah maklum, insyaallah saya bisa dipahami. Kita ambil poin 72.
Terkadang ada ucapan yang dohirnya itu benar, namun tersirat di dalamnya kebatilan. Itu seperti ungkapan Khawarij tadi, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Itu ayat Al-Quran, tapi mereka ucapkan untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Hati-hati, makanya ahli bid'ah terkadang pintar bersilat lidah, ya. Sebagaimana dulu kelompok Jahmiyah mengatakan bacaan Al-Quranku makhluk. Mereka menginginkan Al-Quran apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan barang siapa mengatakan bacaan Al-Quran ke makhluk, dia pengikut kelompok Jahmiyah, dan yang mengatakan bukan makhluk dia ahli bid'ah. Harus apa? Stop ucapan-ucapan tersebut. Artinya sekali lagi harus kita teliti, hati-hati dalam menyikapi syubhat-syubhat ahli bidah. Kadang halus, nggak kelihatan, itu batil 100%. Kadang-kadang ucapannya hak, namun di baliknya ada kebatilan. Kemudian poin 74, kebanyakan kelompok Khawarij tamak kepada ghanimah dunia. Macam-macam kelompok Khawarij itu, ada yang memang zuhud, ada. Namun ada pula yang mereka juga tamak kepada dunia. Kata para ulama, contohnya tadi, ketika Rasul membagikan harta rampasan perang, diprotes oleh Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Tujuannya apa? Biar dapat juga ghanimah. Demikian pula di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Utsman dituduh korupsi oleh pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ini awal-awal kelompok Khawarij. Yang diurus masalah fulus juga, ya. Hati-hati, maka sekali lagi mereka juga jangan digebiak uyah mereka ikhlas orang yang terkadang juga mereka moto duitan kata orang. Nah, mengubah nama tidak bisa mengubah hakikat sesuatu. Poin 76. Ini penting juga. Ali bin Abi Thalib ketika menghapus gelar beliau Amirul Mukminin tidak bisa merubah hakikat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin. Sebaliknya juga demikian. Kelompok Khawarij meskipun menamakan Salafiyun tetap dinamakan Khawarij. Misalnya kalau ada yang menisbatkan diri kepada Ahlus Sunnah, kepada Salafi, namun pemikirannya pemikiran Khawarij, mereka juga Khawarij. Salafiyun dinamakan Musyabbihah misalnya, ataupun Al-Murji'ah, tetap dia Salafiyun. Karena sekali lagi terkadang ada tuduhan-tuduhan dusta terhadap dakwah Salafi, dianggap Murji'ah dan sebagainya. Terutama yang membantah keras kelompok Khawarij dituduh Murji'ah. Itu nggak merubah hakikat sesuatu. Makanya sering kita sampaikan, teliti dan teliti, lihat hakikatnya, jangan lihat casingnya saja, lihat akidah manhajnya, jangan dilihat popularitasnya, followernya dan sebagainya. Ini sekali lagi harus teliti. Poin ke-78, di antara sumber kebatilan Khawarij, ini kita ambil salah satu saja, melazimkan dengan kelaziman yang rusak atau salah. Seperti tadi, gara-gara Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin, dilazimkan berarti dia Amirul Kafirin. Ini mengkiaskan dengan kias yang batil. Ini seperti tadi Aisyah disuruh untuk ditawan oleh Ali bin Abi Thalib. Kata kelompok Khawarij tadi, seolah-olah disamakan dengan, dikiaskan dengan orang-orang kafir, naudzubillahi min dzalik. Memahami dengan kekerdilan akal mereka. Seperti tadi, hanya karena menghapus gelar langsung divonis kafir. Mengambil sebagian dalil dan meninggalkan yang lain karena kejahilan mereka. Di situ ada satu yang kurang sebetulnya. Ini juga perlu kita revisi nanti. Yaitu mereka menabrakkan antara nas dengan nas yang lain, tidak dijamakkan. Itu intinya. Tambahin satu lagi. Menabrakkan satu nas dengan nas yang lain. Ya.
Iya, karena waktunya sudah jam 11, kita akhiri dengan poin yang 109, kita tutupnya. Debat yang dibangun di atas dalil syar'i yang sahih memiliki dampak positif bagi umat. Ini kalau memang itu debat yang hak yang dilakukan oleh para ulama ahlul ilmi dan dipertimbangkan kemaslahatannya lebih banyak daripada mafsadahnya. Nah, kalau ada pertanyaan, tafadhalu, terutama yang berkaitan dengan materi. Kalau tidak ada, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pakai tulis kertas sebetulnya, tapi ya sudah. Ya, silakan. Mendoakan orang yang sudah mati boleh tidak? Menggunakan bank boleh tidak? Ya, mendoakan orang yang telah meninggal dunia disyariatkan. Ya, sebagaimana dalam ayat Rabbana walladzina ja'u min ba'dim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 Allah mengatakan, dan orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat, mereka mendoakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan para saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Rasul ketika sholat jenazah mendoakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum dan seterusnya. Jadi dibolehkan. Adapun masalah bank yang berkaitan dengan harta riba, kalau kita utang harus membayar bunga kepada bank siapapun, tidak boleh bank Samiun atau bank tetap haram. Kata Rasul, man zada wa istazada faqad arba. Barang siapa dalam utang piutang ada tambahan tadi, dengan kesepakatan harus menambah utang piutang tadi, maka itulah namanya riba. Dan Rasul mengatakan, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Kata para sahabat, Rasul laknat orang yang memakan harta riba, yang memberi makan orang harta riba, yang menulis akad riba, dan dua saksinya, dan mereka sama-sama dilaknat. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Bagaimana jika ada dai yang menyatakan bahwa pemimpin kita sekarang ini, pemimpin kaum muslimin juga pemimpin kaum kafir, terus ketaatan kepada penguasa sekarang ini hanya untuk sebatas kemaslahatan. Nah ini termasuk. Iya, itu ciri-ciri khawarij. Ahlussunnah meyakini wajibnya taat dan mendengar kepada pemimpin yang muslim. Selama masih muslim wajib mendengar dan taat. Ya, bagaimanapun kezalimannya selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Dalilnya sangat banyak. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Rasul mengatakan, alal mar'il muslim asam wa ta'a fi ma habba wa karya illa an yu'mara bi maksiatin. Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia cintai, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Yang menganggap pemimpin sekarang ini tidak harus diikuti, inilah sekali lagi ciri kelompok khawarij. Nah, ya kita baca soal yang sudah masuk di sini. Al-khawarij kilabu ahlin nar. Itu sabda Rasulullah SAW. Apakah cukup kita menerjemahkannya? Iya. Secara kaidah umum, ayatul wa'id atau nususul wa'id itu untuk menjaga haibahnya, sampaikan sesuai dengan dohirnya saja. Ya, jangan dimacam-macamkan istilahnya begitu. Itu untuk apa? Menetapkan kedahsyatan daripada ancaman tersebut. Sampaikan saja, kata Rasul, al-khawarij kilabu ahlin nar. Kelompok khawarij adalah anjing-anjing neraka. Wallahu taala alam. Iya, tentang masalah demonstrasi yang ada, apakah termasuk perbuatan kelompok khawarij? Iya, di antara kelompok khawarij atau di antara kelakuan kelompok khawarij adalah mendemo pemimpin kaum muslimin seperti yang dicontohkan oleh pengikutnya Abdullah bin Sabah al-Yahudi ketika mendemo kediaman Utsman dan mengepung kediaman Utsman sampai terjadi tragedi berdarah terhadap pemimpin kaum muslimin Al-Khalifatul Rasyid bin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada lagi yang lain? Nah, pemimpin kaum muslimin itu apa termasuk dari tingkat bawah seperti TKB, pemantik seperti para menteri dan juga wali kota. Iya, yang kita maksud di sini pemimpin kaum muslimin terutama presiden ya, atau kalau tempat lain raja
Demikian pula dengan gubernur. Demikian pula dengan kementerian mereka. Meskipun yang sering kita tekankan berkaitan dengan presiden atau pemimpin tertinggi negeri tersebut. Namun juga termasuk kata para ulama diantaranya menteri mereka, karena yang mengangkat adalah pemimpin kaum muslimin. Demikian pula dengan waliul amr di pulau-pulau atau gubernur dan seterusnya, itu juga termasuk. Wallahu taala alam. Cuma sekali lagi yang lebih kita tekankan berkaitan dengan yang tertinggi. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Ya, kalau tidak ada maka kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.